dan Bapak Ketua Masjid Jami Al-Amir beserta segenap jajaran dan para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pelajaran yang minggu lalu, dan sebelum saya mulai mohon untuk para jamaah yang memiliki waktu luang untuk sama-sama belajar. Karena ada dalam sebuah riwayat, kullu man bi ghairi ilmi, setiap orang yang tidak memiliki ilmu, wa kullu man bi ghairi ilmi, setiap orang yang tidak memiliki ilmu, yang kemudian dia beramal, amal maka amalnya mardud ditolak, langsung tidak diterima. Makanya beribadah itu harus disertai atau dilandasi dengan adanya ilmu. Makanya penting kita belajar. Orang yang tidak memiliki ilmu kemudian dia beribadah, maka ibadahnya itu sia-sia, tolak, tidak diterima. Maka penting kita belajar. Pada tadi maka tidak wajib al-jumu'ah, sholat Jumat itu ala kafirin asliin, atas orang kafir asli. Jadi kalau orang kafir itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Wafabiyin dan anak-anak, anak kecil itu tidak wajib, malah lebih baik tidak dibawa untuk sholat Jumat sekiranya itu mengganggu. Karena anak kecil itu tidak memiliki kewajiban untuk sholat Jumat, apalagi dia disuruh oleh orang tuanya Jumat, tapi orang tuanya tidak sholat Jumat. Ini hanya mengganggu orang lain. Ya, kecuali dia sudah baligh atau sudah tamyiz. Tapi kalau masih di bawah 9 tahun, di bawah 8 tahun, lebih baik di rumah saja. Itu anak-anak berisik banget mengganggu. Wa majnunin, dan orang gila itu juga tidak wajib. Waqiin, dan budak. Wa unsa, dan perempuan itu tidak wajib. Wa maridin, dan orang sakit. Wa nahwihi, dan umpamanya orang sakit, sejenis orang sakit tidak wajib melaksanakan Jumat, diganti dengan sholat Jumat. Musafirin, dan musafir, orang yang dalam perjalanan juga tidak wajib sholat Jumat. Wa syara'itu sihhati fi'liha, dan ada pun syarat-syarat sahnya mengerjakan sholat Jumat. Salah satu, ada 3 macam. Sholat Jumat itu bisa sah dengan memenuhi 3 syarat. Al-awwal, yang pertama, darul iqamati allati yastawtinuha al-'adatul mujmi'una. Yang pertama adalah adanya negeri, adanya wilayah, adanya desa, adanya kota, adanya tempat, adanya wilayah. Itu harus ada dulu pertama-tama. Untuk menggelar sholat Jumat itu harus ada wilayah. Allati yastawtinuha al-'adatul mujmi'una, yang berdomisili di negeri itu, yang bilangannya orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat. Sawa'un, sama saja, fi dzalikal mudun wal qura allati tutakhadhu wad'an, sama saja dalam hal negeri itu berupa kota-kota dan desa
desa-desa yang dijadikan sebagai tempat berdomisili tetap. Jadi harus ada tempat wilayah kota atau desa. Wa 'abbara al-musannifu 'an dzalika bi qawlihi, dan pengarang kitab ini mengungkapkan hal itu dengan ucapan antakunal baladu misran, harus ada wilayah tersebut sebagai kota, kanatil balad au qaryatan, adanya wilayah atau desa. Jadi pertama syarat sahnya sholat Jumat itu harus ada wilayah, baik itu kota ataupun desa. Tanpa itu tidak sah. Wasani, dan yang kedua, ayyamunal adad, hendaknya ada jumlah atau bilangan fi jama'atin, di dalam pelaksanaan fi jama'atil jumu'ati, di dalam pelaksanaan sholat Jumat, arba'ina rajulan, 40 laki-laki, min ahlil jumu'ati, dari ahli Jumat. Jadi yang kedua, sholat Jumat itu bisa sah jika sholat Jumat itu batas minimal memenuhi 40 orang yang ahli sholat Jumat. Kalau tidak sampai 40 tidak bisa. Harus batas minimal itu jumlahnya adalah 40. Kalau di desa itu, di suatu desa, di suatu kota, tidak sampai pada bilangan 40 orang, 40 jamaah yang berdomisili di kota itu atau di desa itu, maka tidak bisa dilaksanakan sholat Jumat. Tapi sholat zuhur saja. Jadi harus memenuhi 40 orang laki-laki yang ahli Jumat. Wa humul mukallafuna dzukурul aqrar, dan yang 40 itu adalah mereka adalah orang-orang mukallaf. Orang mukallaf itu adalah orang yang dibebani menjalankan ketentuan syariat, al-dzukuru yang mereka berjenis laki-laki, al-aqrar yang berstatus merdeka, bukan budak. Jadi yang 40 orang itu adalah berjenis kelamin laki-laki, orang mukallaf dan bukan budak. Kemudian al-mustawtiruna bihaitsu la yat'amuna amastawdaru sita'at wa la sayfan illa bihajati, dan orang yang berdomisili tetap itu yang berjumlah 40 orang ini, dengan sekiranya mereka tidak pergi atau meninggalkan tempat yang mereka domisili, yang berdomisili di tempat itu, baik itu pada musim hujan atau pada musim panas, kecuali karena adanya kebutuhan. Jadi baik itu masa hujan, baik itu masa panas, orangnya memang tetap tinggal di situ. Itu yang dimaksud dengan orang yang berdomisili tempat. Walau musim hujan, musim panas, orang itu tetap tinggal di situ. Dia boleh keluar kecuali ada keperluan atau ada. Jadi syarat kedua harus mencapai 40 orang. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Harus berjumlah 40 orang. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Tapi kalau menurut pendapatnya Imam Hanafi, 3 orang cukup. 3 orang cukup. Karena suatu ketika Rasulullah dengan para sahabat melaksanakan safar, perjalanan adalah hadis di suatu tempat tepat pada hari Jumat, 3 orang melaksanakan Jumat. Jadi kalau mengikuti pendapatnya Imam Hanafi, boleh melaksanakan sholat Jumat minimal 3 orang. Kalau menurut Imam Maliki, pendapatnya Imam Maliki, boleh melaksanakan sholat Jumat
itu minimal 12 orang. Jadi kalau menurut pendapatnya Imam Maliki, misalnya di suatu kampung terpencil hanya ada 12 orang, hari Jumat boleh melaksanakan sholat Jumat dengan hanya berjumlah 12 orang jika hal tersebut diikutkan dengan pendapatnya Imam Maliki. Jadi Imam Hanafi 3 orang boleh, Imam Maliki 12 orang boleh, tapi pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Hambali tidak boleh, tapi harus minimal 40 orang, dan yang 40 orang itu min ahlil jumu'atin. 40 orang itu adalah laki-laki min ahlil jumu'ati, dari yang ahli sholat Jumat. Apa itu maksud dari min ahlil jumu'ati, yang ahli Jumat? Orang yang ahli Jumat itu 1, paham syarat-syarat melaksanakan Jumat. 2, paham rukun-rukun melaksanakan sholat Jumat. 3, paham sunnah-sunnah sholat Jumat. Harus paham. Makanya kalau kemudian di Masjid Al-Amir ini yang hadir kebetulan 40 orang. Kalau 40 orang ini tidak ahli Jumat semua, maka batal sholat Jumatnya. Batal. Karena itu syarat. Di sini kan dijelaskan. Wasani, dan yang kedua, ayyakunal adad, harus ada bilangan atau jumlah fi jama'atil jumu'ati, dalam jamaah sholat Jumat itu 40 rajulan, 40 orang laki-laki min ahlil jumu'ati, dari yang ahli Jumat. Makanya penting belajar. Pelajari apa syarat-syarat Jumat, pelajari apa rukun-rukun Jumat, pelajari apa sunnah-sunnah Jumat, pelajari apa saja yang membatalkan sholat Jumat. Kalau 40 orang ini bukan ahli Jumat, makanya kalau 40 orang ini sholat Jumat, ada satu saja tidur saat khutbah, batal. Tidur saja satu orang, batal. Kalau hanya 40 orang. Karena saat ilafatimu ala mimbar, ketika khutbah naik mimbar, semua harus ansifu wasma, memperhatikan dan menyimak. Enggak boleh melakukan apapun. Kalau tidur, berarti itu bukan ahli Jumat. Batal. Gara-gara satu orang sholat Jumatnya berantakan. Makanya sebelum sholat Jumat, sunnahnya mandi dulu. Kalau ngantuk di sini nih ngantuk, pindah ke sana. Ini kan ini. Kalau di depannya ngantuk, pindah ke depan. Masih ngantuk, ke belakang ambil dulu. Ini bukan tanpa dasar, tapi ini adalah memang berdasarkan pendapat ulama yang kemudian merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, wasadisu ayyakuna al-waqtu baqiyan waqtu zuhri, dan yang ketiga syarat sah sholat Jumat itu harus keberadaan waktunya masih ada, waktu zuhri, yakni waktu zuhur harus dilaksanakan tepat pada saat sholat zuhur. Kalau masih belum sampai waktunya zuhur, tidak boleh. Tidak boleh. Hanya saja bedanya, kalau pada masa Nabi, pada masa Nabi Muhammad SAW, sholat Jumat itu ada satu kali. Jadi sholat Jumat itu pada masa Nabi Muhammad adanya satu kali. Begitu nyampe waktu zuhur, ada Bilal bin Rabah. Setelah itu naik mimbar langsung.
masjid Muhammadiyah. Saya kalau khotib di masjid Muhammadiyah, naik dulu baru ada. Itu masjid-masjid Muhammadiyah. Masjid-masjid pemerintah di Jakarta, di kementerian-kementerian, kalau saya diundang Jumat, rata-rata menggunakan yang seperti itu. Jadi naik mimbar dulu baru ada. Ini merujuk kepada pelaksanaan Jumat di masa Nabi. Adatnya satu kali, seperti Masjid Al-Hidayah di Damarat, masjidnya ada satu kali. Muhammadiyah yang dipakai merujuk kepada masa Rasulullah. Seperti di Jalan Bungur, Masjid Istiqomah, Masjid Muhammadiyah ada satu kali. Naik dulu khotib baru. Seperti Masjid Al-Amir, Masjid Istiqlal, Masjid Islamic Center, Masjid Aqid, Masjid Akbar, itu yang dipakai adalah NU. Adat dua kali. Apa itu maksud adat yang pertama? Adat yang pertama itu adalah memberitahu kepada segenap orang-orang Islam bahwa Jumat hari ini. Ini hukumnya merujuk kepada yang ada dua kali. Yang ada dua kali merujuk kepada masa Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Kenapa Utsman bin Affan dengan para sahabat pada waktu itu berinisiatif ada harus dua kali? Karena jumlah orang Islam sudah menyeluruh semakin banyak, semakin tak terbendung. Menurut Utsman dan para sahabat yang lain, kita ini perlu adat dua kali, walaupun ini tidak ada pada masa Nabi, tapi ini adalah baik. Adat yang pertama ini sebagai pemberitahuan persiapan kepada seluruh umat Islam bahwa hari ini adalah hari Jumat, masa Khalifah Utsman bin Affan dua kali. Yang kemudian diikuti oleh masjid-masjid yang lain seperti Masjid Al-Amir ada dua kali, Istiqlal dua kali, Masjid Akbar dua kali. Yaitu tergantung kesepakatan pengurusnya saja, dan itu sama-sama boleh. Adat sekali mengikuti masa Nabi, adat dua kali mengikuti masa Utsman bin Affan. Yang terpenting adalah Jumat itu syarat yang ketiga bisa sah pelaksanaannya jika masuk waktu zuhur. Jika tidak masuk waktu zuhur, maka tidak sah. Fayustaratu an taqa'al jumu'ah kulluha fil waqti. Maka disyaratkan terjadi sholat Jumat seluruhnya di dalam waktu zuhur. Kalau keluar dari waktu zuhur itu tidak sah. Kalau waktu zuhur anda, dan jika telah sempit waktu zuhur dari pelaksanaan sholat Jumat, di alam yang minhu ma yasabul ladzi la budda fiha min khutbataiha wa rak'ataiha sulliyat dhuhra. Lalu jikalau telah sempit waktu zuhur dari pelaksanaan sholat Jumat, dengan sekiranya tidak tersisa dari waktu zuhur sesuatu waktu yang memuat perkara zuhur yang tidak boleh, tidak harus dilakukan di dalam sholat Jumat, berupa dua khutbah dan dua rakaat sholatnya, sulliyat dhuhra, maka sholat Jumat itu dikerjakan sebagai sholat zuhur. Jadi jika sudah tidak memuat, waktunya tidak memuat, misalnya pelaksanaannya telat, jika kemudian dilaksanakan dua khutbah dan dua rakaat sholat Jumat itu tidak selesai, jika seperti itu maka dilanjutkan dengan sholat zuhur saja.
Jadi itu yang perlu kita perhatikan, bahwa syarat-syarat daripada pelaksanaan sholat Jumat, yang pertama harus ada wilayah, baik kota atau desa, baik kampung atau kota. Kemudian yang kedua harus berjumlah 40 orang yang ahli Jumat. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali harus 40, kalau Imam Maliki 12, kalau Imam Hanafi 3 orang. Dan yang ketiga adalah harus dibuang. Ini yang penting. Dan yang tak kalah penting ketika dalam sholat Jumat, hal-hal yang dilarang. Saya ulang, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang pada saat khatib naik mimbar. Idza khatibu 'alal mimbar fala yatakallam, maka tidak boleh bicara. Ketika sudah naik, assalamualaikum naik, maka fala yatakallam, maka tidak boleh berbicara. Wa may yatakallam, dan jika ada yang berbicara, maka sungguh sia-sia ibadah sholat Jumatnya, tidak mendapatkan pahala. Bicara, ada banyak yang bicarakan, yang telah misalnya. Idza qulta li sahibika ansit, apabila kamu bicara kepada temanmu, baik di depan, di samping, di belakang, atau di kanan kiri, depan belakang, ansit, diam, itu sudah fakotlah, sia-sia. Jadi kalau kita memerintahkan atau menyuruh kepada orang ansit, diam, jangan bicara, itu sudah jatuh bicara. Apalagi ngobrol, pahala Jumatnya maka tidak ada. Kemudian yang tak kalah penting, man massal khasor faqatlah, barang siapa katakan ketika khotib naik mimbar memegang kerikil, man massa, barang siapa yang memegang al-khasor kerikil lalu memainkan, menggerak-gerakkan, faqatlah, maka sungguh sia-sia pahalanya. Karena pada masa Nabi masjidnya itu tidak berbentuk keramik. Pada masa Nabi tidak berbentuk keramik, tidak ada apa itu, karpet. Pada masa Nabi itu ya pasir, bebatuan kecil-kecil. Makanya kata Nabi saat khotib, Nabi kalau ada jamaah yang pegang kerikil, menggerak-gerakkan, memain-mainkan kerikil saat khotib naik mimbar, saat khotib menyampaikan khutbahnya, faqatlah, maka sia-sia pahala, tidak ada pahala. Ini kemudian dikiaskan dengan masa saat ini. Jadi kalau khotib sudah naik mimbar, berdasarkan riwayat hadis ini, barang siapa yang pegang kerikil, memainkan, menggerakkan, maka sia-sia. Maka pada saat khotib naik mimbar tidak boleh menggerak-gerakkan tasbih, tidak boleh menggerak-gerakkan tasbih, berzikir, tidak boleh juga baca Quran, tidak boleh juga baca buku, baca Quran, tidak boleh. Dan juga tidak boleh WA, chat, tidak boleh. Kalau sudah khotib naik mimbar, mohon maaf harus saya sampaikan ke sini. Dan juga ketika sudah khotib naik mimbar, tidak boleh masih ada yang berdagang. Ada khotib naik mimbar masih berdagang, terutama Masjid Merah, Masjid Ali di antara Masjid Akbar. Itu sibuk dengan perdagangan. Sudah khotib naik mimbar masih dagang. Ini hukum. Walaupun mungkin Jumat kesempatan karena rame, tapi hukum harus disampaikan. Kalau sudah khotib naik mimbar, kalau memang punya niat yang sholat Jumat
Jumat, niscaya Jumat itu tidak berdagang. Apalagi sudah khotib naik mimbar, ini sudah tidak berdagang lagi. Apalagi dalam Al-Quran jelas itu kapan berdagang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Wahai orang beriman, apabila kamu dipanggil salat Jumat, dan fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingat Allah. Wa darul bai', dan tinggalkan aktivitas jual beli berdagang. Kalau masih khotib naik mimbar sibuk berdagang, maka Jumatnya tidak ada pahala. Dan maaf harus saya sampaikan, dan juga sebenarnya kalau sudah khotib naik mimbar tidak boleh sibuk dengan parkiran. Ini penting. Kadang-kadang di beberapa masjid kalau sudah khotib naik mimbar masih sibuk parkir. Kadang kalau sudah khotib naik mimbar, فإذا خطيب على المنبر فلا يتكلم ومن يترفع ومن خرج أنصتوا diam wasma'u, dengarkanlah. Artinya ketika khotib naik mimbar, kita ini harus menyimak sebaik-baiknya. Kenapa? Al-khatbatani maqama rak'ataini minal farq. Karena dua khutbah Jumat itu adalah pengganti dari dua rakaat sholat zuhur. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat Jumat menjadi 2. Mana 2 rakaat? 2 khutbah. Makanya kalau 2 khutbah itu bicara, 2 khutbah main HP, 2 khutbah sibuk perdagangan, 2 khutbah sibuk parkir, maka sholat zuhurnya 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Makanya tidak sah, tidak sia-sia. Jadi kalau sudah khotib di mimbar, tidak boleh ada aktivitas lain. Makanya kata Nabi, kalau ada yang pegang kerikil, kerikil lagi. Jadi kalau zaman Nabi tidak ada pegang HP, tidak ada pegang tasbih, segala macam parkir. Maka karena Islam dengan zamannya selalu berkembang, maka hukum itu bersumber kepada Al-Quran. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, cari dalam hadis. Kalau tidak ada dalam hadis, cari dalam kitab-kitab ulama seperti ijma ulama, kitab-kitab fikih. Kalau tidak ada di dalam fikih, cari di dalam qiyas. Kalau ditanya bagaimana Ustaz, kalau pegang HP, nelpon atau satu khotib main WA, dicari hadisnya nggak bakalan ketemu. Karena Nabi tidak pernah bersabda barang siapa yang pegang HP, barang siapa yang baca Quran, tidak bakalan ketemu. Pasti yang ketemu adalah barang siapa yang memegang kerikil, maka tidak ada pahala. Lalu yang pegang Quran, yang pegang HP segala macam, maka itu dikiaskan kepada hadis ini. Termasuk juga ketika khotib YouTuber harus berhenti dari syutingnya. Kalau masih syuting, tidak ada pahala. Harus di setting jalan sendiri. Begitu, paham ya? Itu ini sangat penting, makanya MC Pak Ketua mohon izin, ada baiknya ditambah. Perhatian, biasanya di beberapa masjid suka ada, tapi tidak semua. Mohon kepada para jamaah, ini hadisnya. Mohon kepada para jamaah, apabila khotib naik mimbar, mohon untuk disimak, diperhatikan dengan baik dan tidak bicara dan melakukan hal sia-sia. Karena jika ada bicara, ngobrol, merokok, main HP, baca Quran,
Quran, main tasbih, maka sayang pada hari Jumatnya tidak diperoleh. Boleh kita tambah dulu. Ada juga mohon kepada anak-anak untuk tidak mengganggu. Karena kalau misalnya, berisik, diam, itu sudah jatuh. Hadisnya tadi, idza qulta li sahibika amsik. Kalau kamu bicara kepada orang lain, diam. Sudah jatuh. Hadis oke. Nah, itu tadi tambahan dari MC untuk diingatkan karena masih ada banyak saudara-saudara kita yang tidak paham hukum ini. Coba kalau sholat Jumat masuk ke masjid Akbar atau di masjid merah, kalau masuk itu khotib sudah naik member, ada yang masih main HP, ada yang masih merokok, ada yang masih ngobrol, ada yang masih makan-makan, ada yang masih berdagang, ada yang masih sibuk parkir. Di luar masjid ini, karena memang dekat jalan raya. Nah, seperti itu. Mohon maaf jika kurang berkenan, karena ini terkait barangkali dengan kesempatan dari atau jalan untuk mencari nafkah. Tapi ini hukum harus saya sampaikan. Selebihnya tergantung bagaimana keimanan kita. Kalau kita memang benar-benar ingin beribadah, ya laksanakan. Tapi kalau tidak, ya sia-sia. Demikian, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan ini bisa menjadi ilmu bagi kita untuk menyempurnakan ibadah kita. Karena seperti tadi saya sampaikan, wa kullu man bi ghairi ilmin, setiap orang yang tidak memiliki ilmu, yang kemudian dia beramal, dia sholat, dia puasa, dia haji umrah, dia berwudu, dia sholat Jumat, dia amal itu sholat Jumatnya, sholat jamaahnya, puasanya, kalau tidak disertai dengan ilmu, mardudan, ditolak, la tuqbal, tidak diterima. Jadi bagaimana? Orang beribadah itu harus disertai dengan ilmu. Makanya innal amal qalila ma'al ilmi yanfa. Sesungguhnya amal ibadah walaupun sedikit ma'al ilmi, tapi disertai dengan ilmu. Dia paham ilmunya, caranya paham, yanfa, maka bernilai, bermanfaat, diterima. Tetapi wa innal amal al-katsira, tapi sesungguhnya amal ibadah walaupun dia rajin banyak ibadah, siang hari siang malam tidak ada itu beribadah, mahal jahli, tidak disertai dengan ilmu, dia tidak paham ilmu, dia bodoh, dia awam dengan ilmu, dan tidak pernah mau belajar, la yanfa, tidak bermanfaat, tidak bernilai, tidak diterima, ditolak kalau tidak dibantu, disertai dan diperhormati dengan ilmu. Makanya disitulah pentingnya kita belajar ilmu. Makanya untuk ilmu minal mahdi ilal lahdi, kata Nabi, mencari ilmu itu sejak kita lahir sampai kita mati. Mencari ilmu itu tidak dibatasi waktu kapan saja. Nabi Muhammad belajar kepada Allah melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad sampai mati, sampai meninggal usia beliau 63 tahun belajar. Abu Bakar Siddiq sampai 60 tahun lebih belajar. Umar bin Khattab usia 70 tahun belajar. Sayyidina Ali umur 60 belajar. Utsman bin Affan, sahabat-sahabat yang lain usianya ada 70, 80 belajar. Masa kita kalah sama sahabat yang tua, sahabat-sahabat pada zaman Nabi yang usianya 40, 70, 80 taklif ya. Karena memang
ibadah itu harus disertai dengan ilmu. Kalau tidak, tertolak dan tidak diterima. Makanya hadis sahih terakhir, hadis sahih, hadis sahih, qala ilmi fardhu. Menuntut ilmu itu adalah fardhu, fardu wajib ala kulli muslimin wa muslimatin, baik untuk muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kalau istri kita perintahkan ikut majelis taklim, jangan tanya kita. Anak kita suruh semua. Demikian kita bermanfaat juga semoga ada hadisnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.